Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Selamat datang di Rakit PC Cuy lagi, yang dimana sebenarnya ini tuh bagian dari segmen upgrade PC keluarga juga. Cuman gua satuin aja ya. Jadi beberapa waktu lalu dan udah cukup sering juga ya. Mungkin teman-teman juga lihat ada yang nanya kayak, "Bang, kalau misalkan upgrade itu harus install ulang nggak sih? Mau ganti prosesor, install ulang nggak sih? Ganti mobo, install ulang nggak sih? Ganti RAM, nambah RAM, ganti SSD, ganti PSU, ganti casing, install ulang nggak sih?" Jadi gua cukup banyak pertanyaan seperti itu. Terus kalau teman-teman ingat, kemarin itu gue beli Ryzen 5 5600X ya, ada kontennya juga. Udah gue taruh tuh di playlist upgrade PC keluarga ya. Dan ini belum gue tes. Terus gue beli Mobo B550M, dan ini nanti buat adik gue yang cowok. Dan sekalian aja, ini mau gue tes plus gue bikin konten dari pertanyaan teman-teman yang nanya, harus install ulang nggak sih gitu ya. Oke, kita teori kecil-kecilannya dulu. Buat gue, selama storage yang diganti atau yang di-upgrade itu bukan Windows, bukan SSD yang ada Windows-nya, itu gue tidak akan install ulang. Tapi kalau mau install ulang, boleh ya teman-teman. Jadi misalkan nih, kayak RAM, teman-teman pakai RAM 1 keping 8 GB, mau nambah 8 GB lagi, colok pakai, nggak perlu install ulang. Atau misalkan dari 2x4 diganti ke 2x8, colok pasang, nggak perlu install ulang. Dan kalau mau overclock juga tinggal ke BIOS, setting kecil-kecilan, itu pun kalau mau di overclock dinyalain XMP. Tapi kalau untuk RAM gua tidak install ulang. Terus misalkan upgrade prosesor, apakah harus install ulang? Misalkan sekarang lagi pakai prosesor i5 Gen 10, terus motherboardnya B560, dari Gen 10 mau upgrade ke prosesor Gen 11, ya gua nggak akan install ulang. Cabut prosesor lama, pasang prosesor baru, nyalain, pakai. Begitupun misalkan mau ganti motherboard juga. Jadi misalkan i5 Gen 10 pakainya B460, mau ganti ke B460, ya udah ganti motherboard, colok, pasang gitu. Gua tidak melakukan install ulang. Kecuali misalkan SSD-nya diganti. Jadi misalkan SSD yang dipakai sekarang SATA, terus mau ganti ke NVMe, atau misalkan NVMe yang dipakai 128 GB, mau upgrade ke NVMe 500 GB, gua mungkin akan install ulang, tapi gua akan pilih opsi cloning ya. Jadi biar gua datanya nggak hilang-hilangan lagi. Atau dari hard disk mau ke NVMe, gua biasanya akan cloning ya teman-teman. Itu juga gua udah bikin tutorial cloning tuh. Tapi kalau misalkan teman-teman mau install ulang, boleh, nggak salah juga. Jadi biar kayak baru gitu. Ah bang, gue pengen kayak baru, ganti SSD-nya gue install ulang Windows, boleh, nggak ada salahnya. Terus misalkan ganti motherboard, ganti prosesor, mau install ulang, boleh, nggak ada salahnya juga. Cuman buat gue sih kayak mager. Tapi balik lagi ya ke selera. Cuman kalau buat gue pribadi, untuk upgrade, gue tuh jarang banget install ulang. Kalaupun pergantian di storage, di SSD, paling gue hanya cloning kayak yang waktu itu dilakuin di PC pribadi gue. Dari SSD 128 ke 500, gue hanya melakukan cloning, toh tidak install ulang lagi gitu loh. Mager, setting-setting dari awal lagi. Tapi balik lagi ya. Terus untuk masalah upgrade, teman-teman harus banyak belajar dulu ya. Terutama dari Intel atau AMD, kayak kecocokannya. Kayak yang tadi gue bilang, dari B460 mau ganti ke B560, prosesornya masih pakai i5 Gen 10, itu bisa. Tapi kalau misalkan dari Gen 10 mau upgrade ke Gen 12, teman-teman nggak bisa beli motherboard doang, harus beli prosesornya juga karena soketnya sudah berbeda. Ataupun mau beli prosesor Gen 12, nggak bisa pakai motherboard Gen 10, Gen 11, harus beli motherboard yang Gen 12 juga. Begitupun untuk RAM-nya, kalau motherboard Gen 12-nya dia DDR5, ya nggak bisa pakai RAM yang lama, yang DDR4. Kecuali motherboard Gen 12-nya DDR4, itu bisa pakai RAM yang sebelumnya yang dipakai yaitu DDR4. Intinya harus belajar ya teman-teman. AMD juga sama, AMD tuh soketnya masih AM4 sampai saat ini. Misalkan teman-teman lagi pakai B450, prosesornya Ryzen 5 2600 atau Ryzen 5 3600.
mau upgrade ke Ryzen 5 5600X. Nah, itu tanpa ganti motherboard, tanpa ganti RAM, dia bisa masih masuk, cuman harus upgrade BIOS karena BIOS yang di motherboard lamanya masih kagak tahu. Ini siapa? Soketnya AM4 tapi gue nggak kenal. Nah, oleh karena itu upgrade BIOS biar dikenalin, oh ini 5600X ini bagian dari AM4 juga. Nah, kurang lebih begitu ya soal upgrade ya. Jadi pelajari dulu komponennya, jangan sampai salah beli, karena kalau udah salah beli juga amsyong teman-teman, repot juga ya. Jadi pelajari dengan baik sebelum upgrade. Terus yang soal install ulang tadi, seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau gue pribadi selama si SSD NVMe-nya yang ada Windows-nya masih itu, selama Windows-nya masih dipakai, gue tidak akan install ulang. Ganti prosesor baru, tuker set, pakai. Ganti motherboard, tuker motherboard, pakai. Ganti motherboard prosesor, tuker motherboard prosesor, pakai. Ganti RAM, cabut RAM lama, pasang, atau mau upgrade, pasang, pakai. Begitu juga PSU cabut, pasang lagi, pakai. VGA, cabut VGA, pasang VGA baru, download driver VGA baru, pakai. Gue juga udah bikin tutorialnya yang kayak gitu. Pokoknya udah gue bikinin dah tutorialnya. Paling kalaupun yang harus install ulang, gue lebih ke cloning sih. Kayak kasus PC pribadi gue aja, SSD 128 ke 500 GB, itu paling gue cloning. Tapi kalau misalkan teman-teman mau install ulang juga tidak apa-apa. Dan kalau teman-teman cuma nambah storage, jadi misalkan Windows-nya udah NVMe, mau nambah SSD SATA 1 tera, mau nambah hard disk 1 tera, atau nambah NVMe lagi 1 tera, atau storage apapun, intinya storage kedua, 3, 4, dan seterusnya, tinggal colok, partisi, pakai gitu ya. Selama Windows-nya tidak diotak-atik, saya sih tidak install ulang, kecuali ganti ke yang lebih tinggi baru saya cloning. Tapi kalau teman-teman mau install ulang, tidak ada masalah, tetap aman-aman baik, biar seger aja mungkin kalau mau install ulang. Dan untuk rakitan yang ini, gue hanya akan mengganti mobo prosesor sama RAM ya, karena gue pengen ngecek ini prosesor berfungsi nggak, motherboardnya berfungsi nggak gitu. Dan kalau teman-teman mau ganti komponen apapun ya tinggal ganti aja ya. Untuk step yang pertama, cabut dulu yang mau diganti. Kalau teman-teman ganti PSU, cabut PSU, ganti hard disk, cabut hard disk, ganti RAM, cabut RAM. Nah, kalau yang ini kan ganti mobo, prosesor sama RAM. So, cabutlah mobo, prosesor sama RAM. Mari kita cabut. Oke, kita sudah ke PC. Yang pertama, lepas bagian casingnya ya. Di sini karena gua hanya mengganti bagian depan, bagian motherboard sininya, ya gua hanya ngebuka bagian casing, yaitu si kaca tempered glassnya. Kecuali teman-teman misalkan ganti PSU, ganti hard disk bagian dalam, ya buka bagian casing samping sininya. Terus di sini kita harus cabut kabel VGA dan juga VGA. Ini mau nggak mau kita harus cabut, karena kalau nggak dicabut ya motherboard kagak bisa diangkat. Terus cooler juga di sini harus kita cabut, dan harus kita siapkan bracket untuk motherboard yang baru ya. Di sini kan gue dari Intel ganti ke Ryzen ya, gue mempersiapkan bracketnya yang baru ada di dus coolernya. Kalau teman-teman misalkan hanya mengganti motherboard tapi dia sama posisinya ya, kayak misalkan ini mobonya B660, mobo Intel Gen 12, teman-teman mau ganti ke mobo Z yang Gen 12 ya, teman-teman nggak perlu ambil bracket cooler yang baru gitu loh. Ataupun teman-teman mau ganti cooler baru ya cari bracket yang cocok dengan motherboardnya. Terus di sini kita cabut lagi 24 pin USB 3, terus front panel audio USB, sama di sini 8 pin untuk CPU ya. Sekarang mari kita cabut dulu. Oke, kita udah ngeluarin nih
motherboard yang di dalam kita lepasin, RAM-nya juga udah gue ambil, SSD juga sudah gue ambil. Dan kalau udah kayak begini, ini teman-teman bisa lepasin bracket water cooling yang lama, terus juga bisa dirapihkan lagi ya. Jadi motherboardnya masuk ke dusnya, terus prosesornya masuk ke dus prosesornya gitu ya, bisa dirapihkan lagi. Kalau misalkan udah dirapihkan, kita langsung menuju komponen yang baru, yaitu si motherboard Ryzen-nya, prosesor Ryzen dan juga RAM-nya. Oke. Nah, oke, kita ke komponen yang barunya ya. Ini motherboardnya masih pada disegel tuh. Jadi kalau udah masuk ke sini ya prosesnya kayak rakit biasa aja teman-teman ya. Kalau misalkan posisi upgrade-nya sama kayak gue, cuman ganti mobo prosesor RAM. Terus untuk casing ternyata gue harus buka yang samping soalnya rada riuh kalau nggak dibuka ya. Jadi balik lagi, buka sesuai yang dibutuhkan aja. Oke. Nih buat teman-teman yang belum tahu story-nya soal Ryzen 56X ini, tonton ya di video sebelum-sebelumnya. Ini masih garansi sampai 2023, tapi saya dapatnya jadi 2.900.000 ya. Maka saya masih ingat masang Ryzen. Nah seperti itu. Terus teman-teman juga harus perhatikan ya, kalau misalkan masih pakai cooler yang sama, baca lagi cara make untuk AMD-nya gimana, atau misalkan dari AMD ganti ke Intel itu gimana, baca manualnya lagi. Oke, pas. Jadi biar nggak riuh pada saat motherboard udah masuk ke dalam casing, ya udah tinggal masukin cooler terus baut, biar easy peasy guys, biar gampang. Kalau udah pasang SSD-nya, untuk yang B550 MC Legend tempat SSD-nya di sini. Dan untuk ngebuka bagian sini memang kadang rada susah guys, soalnya di sini ada thermal pad, jadi kudu hati-hati ngebukanya. No. Palaur, mengerikan. Kita buka dulu SSD-nya mana. Nah, gua kan masih pakai SSD yang sama nih dari rakitan sebelumnya, jadi ya gua nggak install ulang guys. Colok baik, jangan pusing. Baut lagi. Sebenarnya untuk adik gua kasih RAM 3200 pun harusnya dia udah cukup ya, karena dia main Valo doang sih, kadang ngedit ringan. Mungkin nanti suatu saat kalau misalkan gue dikirimin lagi RAM 3600, gue kasih ke dia dah. Untuk RAM yang V-Color 4000 kayaknya kegedean tuh buat dia, itu buat konten aja. Oke. Yang penting gue ngasih RAM juga, RAM yang bagus guys. Nih dari DTG Corsair RGB RS. Aduh sia, malah bungkusnya yang patah. Untung bukan RAM-nya, panik mah ada. Nah, tenang aja guys, RAM itu garansinya seumur hidup. Jadi enjoy. Mungkin ini karena sering gue buka tutup mulu kali ya, beberapa rakitan buka tutup. Jadi udah mau copot tuh yang ini juga. Ini kebalik gak sih? Enggak kan? Nah, kalau udah gini, ya wes, tinggal cabut-cabutin ini plastiknya. Habis itu habis itu masukin deh ke dalam casing seperti tadi, rakit seperti biasa aja. Oke, masukin ke casing.
Nah, kalau udah selesai tinggal cabut plastiknya ya. Kalau misalkan ada, kalau misalkan nggak ada ya udah gitu loh. Terus masukin deh. Kalau misalkan udah kelar, sekarang tinggal cabut plastiknya jika ada. Ini kan baru ya, jadi masih ada plastiknya. Gue buka dulu dan yowes, tinggal masukin lagi ke casing. Kita rakit seperti rakit PC biasa aja gitu loh. Kan cuman upgrade doang. Sekarang gue masukin dulu ke dalam casing ini komponennya ya. Oke, ini dia PC-nya sudah cakep ya teman-teman, belum kita nyalain ya. Dan gue harus ngasih tahu kalau baru upgrade kayak ganti mobo, ganti prosesor, biasanya nyaut ke layarnya ada jeda sedikit lama tapi nggak lama banget. Terus untuk rakitan Ryzen 5000 series, jika motherboard baru dan prosesornya baru masuk ke mobo itu, biasanya akan ada opsi pilihan yes atau no ya. Tapi nanti pilih aja yes ya, pokoknya begitu. Nah sekarang kita nyalain, sip, nyala ya, cakep. Nah tinggal tunggu masuk ke layar. Kalau teman-teman gantinya dari Ryzen ke Intel mah dia bakal langsung nyaut teman-teman, udah langsung masuk Windows. Nah ini kan rada lama tuh, tungguin baik. Kita tunggu, harusnya sih nggak sampai 5 menit ya, 1 menitan biasanya. Kita lihat PC-nya dulu deh. Oh, ini kan settingan bawaan mobonya RGB. No ya, masuk. Ini kita pencet Y aja. Pas gua meleng muncul dia. Intinya jedanya ada rada lama dikit lah ya. Walaupun nggak sampai 5 menit, paling 2 menitan atau 1 menitan. Nanti dia muncul logo motherboardnya, terus ada pilihan yes or no. Kita pilih yes aja untuk yang Ryzen ya. Kalau yang Intel mah dia bakal langsung masuk. Nah, kalau gue sih nggak gue otak-atik, biarin aja. Nanti juga masuk ke Windows sendiri guys. Tungguin baik. Dia masih mikir gitu ya. Sebenarnya boleh aja sih kalau misalkan teman-teman langsung ke BIOS gitu ya, setting sendiri, pilih bootable-nya, SSD itu bisa aja, tapi tuh dia langsung kok. Oh, mikir, siapa nih? Nah, ini baru awal, paling getting device ready doang, sebentar ini mah. Biarin baik nungguin gini nih. Harusnya nggak akan sampai 5 menit. Nanti dia bakal masuk lagi. Jadi jangan kaget teman-teman. Loh kok nggak nyala, loh kok mati nyala. Tungguin aja. Nanti juga masuk. No. PC mah nyala. Tuh masuk lagi. Tungguin aja. Gue sengaja ini nggak gue skip ya, biar teman-teman pada kagak kaget juga. Loh kok lama mati nyala. Emang kayak gitu guys tuh. Masukkan langsung tanpa perlu gue install ulang gitu loh. BTW karena ini gue Windows 11 ya, gue lebih saran teman-teman untuk masuk ke BIOS ya. Ini kita restart lagi. Kenapa masuk ke BIOS? Karena kita harus nyalain yang namanya Secure Boot. Kalau motherboardnya sudah support Windows 11 sih dia bakal langsung masuk ke situ guys. Tapi kalau misalkan nggak support, ya nyalain TPM sama Secure Boot. Untuk nyalain TPM sih udah banyak tutorialnya di YouTube guys. Oh ini kita sambil spam tombol delete aja ya, karena nanti masuk ke BIOSnya pakai tombol
delete. Nah, di sini juga kalau misalkan teman-teman mau nyalain XMP, boleh ya, XMP. No. Oke. Nah, untuk si TPM-nya biasanya dia sudah nyala. Nih, AMD FTPM. Oh. Oke, kalau udah AMD CPU FTFM, nah dia TPM-nya sudah nyala untuk Windows 11. Nah, terus untuk secure boot-nya masuk ke security. Di sini ada secure boot. Nah, ini kan sistemnya masih disable ya. Kita ganti jadi enable. Oke. Nah, kalau nggak bisa ini bikin standar dulu aja. Oh, pokoknya sampai yang atasnya ini berubah jadi user. Habis itu ganti enable. Kalau nggak bisa, pokoknya di otak-atik aja sampai dia bisa ke enable. Oke, ini gue rada lupa juga nih. Kalau yang Intel mah tinggal auto enable selama sistem modenya udah jadi user, dia aman. Kalau di sini kan suruh disable CSM, berarti kita masuk ke boot, terus CSM compatibility-nya kita bikin disable. Ya, terus balik lagi ke security. Sini coba kita enable, udah bisa. After reboot, oh berarti harus di save dulu guys. Kita F10 enter. Nah, terus pencet delete lagi. Kita masuk ke BIOS lagi. Kalau teman-teman pakai Windows 10 mah dari tadi udah masuk Windows, udah siap pakai guys. Cuman karena Windows 11 terus Valorant itu kalau mau dimainin harus nyalain secure boot ya, gua harus melakukan hal seperti ini. Dan adik gua pun main Valorant, jadi mobonya harus saya setting gitu. Oh ya, RAM-nya tadi udah kita ganti ke 3200 ya. Oke, udah bisa, udah aman. Nah, ini boot. Tadi CSM-nya udah disable, kita balik ke secure boot. Nah, ini kita enable. Nah, tuh sudah bisa deh. Kalau udah tinggal F10 lagi. Enter. Dan sudah selesai guys, tinggal tunggu masuk ke Windows. Jadi kalau upgrade PC itu kalau gue ya tidak install ulang guys. Selama dia udah masuk Windows, ya udah cukup. Paling kayak ada tambah-tambahan, misalkan lu upgrade grafik ya, upgrade VGA misalkan dari GTX ke RTX, paling update driver VGA. Terus kalau misalkan lu upgrade-nya si OS-nya masih Windows 10, ya udah sampai udah masuk kayak gini dia selesai. Kalau ke Windows 11 paling nambahin di BIOS, secure boot-nya dinyalain, di enable. Terus misalkan upgrade RAM mau XMP, paling XMP di BIOS. Itu tambahan-tambahan aja, tergantung kalian upgrade-nya apa ya teman-teman. Oke, kurang lebih segitu ya soal upgrade per upgradean PC. Gue juga pengen ngetes ini kekuatan mobo prosesornya. Gue mau coba testing game. Paling abis ini gue kasih preview PC ke kalian semua beserta testing game satu aja ya, paling Valorant, karena nanti mobo dan prosesornya dipakai sama adik gue untuk main Valorant. Oke?